الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا أهل الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tengah beserta stafnya. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Aceh Tengah beserta jajarannya. Yang kami hormati Ongkos Mea Premium beserta anggotanya. Yang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan acara Pesti NU Bincang Esensi Syariat Tauhid dan Lisan Nahdlatul Ulama Kabupaten Aceh Tengah, Kamis 17 Juli 2025 siang dimulai. Untuk memberkahi acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan pembacaan doa oleh Saudara Bahrial Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Aceh Tengah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Wahdi MSMA. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Puji dan syukur kita mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam juga mari kita sanjung sajikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati yang sudah berhadir bersama kita hari ini
dalam program Nahdlatul Ulama Pengurus Cabang Kabupaten Aceh Tengah, Besti Nahdlatul Ulama, Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Haji Hedi Yoga MSI, dan juga beliau sekaligus sebagai Mustasar Pembina Cabang Nahdlatul Ulama, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Aceh Tengah. Selamat datang Bapak. Dan yang sama-sama kita hormati, ada hadir di sini yang mewakili dari Muslimat NU yang seharusnya Ibu Ketua yang hadir di tempat kita, karena beliau ada kesibukan, baru saja dikonfirmasi ada kegiatan yang tidak bisa kita dihindari. Yang kami hormati Bapak Asisten 3 dan seluruh teman-teman OPD yang sudah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Yang kami hormati juga Ketua ISNU Kabupaten Aceh Tengah, Ketua IPNU Kabupaten Aceh Tengah, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Dah hadir Ahmad Sah. Ahmad Sah mana? Ahmad Sah. Ya, berdiri. Ahmad Sah. Ini Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Aceh Tengah. Yang kami hormati juga ada Ketua IPPNU ini Mulyati, yang baru saja menyelesaikan makestanya kemarin beberapa hari yang lalu. Yang kita hormati tadi ada ISNU ya, ISNU ada Pak Absar Pak. Ada Pak Absar, beliau juga pengurus dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Dan kemudian ada Pergunu, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, ada Tengku Aprijal yang diketuai oleh Dr. Muhammad Reza. Yang kami hormati juga hadir di sini teman-teman PMI ya, yang hari ini Aceh Tengah masih bergabung dengan Gunung Ria. Mudah-mudahan Aceh Tengah nanti akan punya otoritas cabang sendiri di Aceh Tengah, dan itu menjadi badan otonom Nahdlatul Ulama dengan beberapa yang lain yang sudah berhadir. Yang saya hormati seluruh pengurus Tanfiziyah, Rais, Khatib yang sudah hadir di tempat yang berbahagia ini, dan seluruh anak-anak kami, pemuda-pemuda, remaja-remaja yang sudah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Dapat kami sampaikan Bapak Bupati sekaligus Mustasar PCNI Kabupaten Aceh Tengah, di program kerja awal kita ada program yang kita inisiasi bersama teman-teman PCNU Kabupaten Aceh Tengah, yaitu Besti Nahdlatul Ulama, yang bisa juga dipanjangkan, yaitu Bincang Esensi Syariat, Tauhid dan Ihsan, untuk remaja dan pemuda yang berada di Tanah Bayu yang kita cintai ini. Kenapa kita memilih di tempat Semia Premium yang dibantu oleh, mohon maaf, yang kami hormati juga owner dari Semia Premium, ada Pak Ansari. Terima kasih Bapak, bantuannya sudah memfasilitasi kami di sini, dan mudah-mudahan ke depan terus seperti ini. Kami mohon bantuan dan dukungan terkait dengan dakwah Islamiyah untuk anak-anak muda dan remaja kita yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini. Yang saya hormati juga Pak Zainuddin ya, bersama teman-teman Semia Premium yang sudah memberi fasilitas. Teman-teman media juga hadir di sini Pak. Ada teman-teman media juga hadir di sini. Terima kasih. Ada Pak Jurnalisa, yang lain-lain juga ya, Pak Karim dan yang lain sudah hadir bersama kita di sini. Mudah-mudahan menjadi gaung bahwa kita mulai dakwah dari Semia Premium ini, dan mudah-mudahan akan terus berlanjut. Bapak Bupati dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa konsep ini kita pilih Pak? Konsep ini kenapa enggak kita buat misalnya di tempat ibadah atau masjid dan lain sebagainya? Kenapa kita buat di sini? Karena kita tujuannya adalah untuk adik-adik muda kita, dan ini terbuka untuk umum. Bagi yang hadir di sini bisa bergabung bersama kita bicarakan, kita bincang. Karena ini sistemnya bukan ceramah, tapi tentu menemukan solusi, bincang apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bicarakan terkait dengan esensi daripada bincang esensi syariat, tauhid dan ihsan. Ini bebas untuk umum, tidak hanya di lingkungan kita, tapi untuk remaja pemuda yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Nah, kita hadir di Semia Premium ini karena memang anak-anak kita, remaja pemuda itu banyak yang hadir di sini untuk berbincang-bincang dan memecahkan solusi-solusi yang lain di antara mereka. Tapi tentu ada kesempatan mungkin bisa bergabung dengan kita. Kita punya program Pak, setiap 2 minggu kedua di bulan di awal bulan, minggu kedua di bulan baru maksudnya, mereka akan hadir bersama kita, bersama-sama di sini untuk membincangkan dengan para teman-teman dari akademisi,
dan juga ulama-ulama yang hadir bersama kita. Dan kami mohon juga dukungan dari Ustazah Bapak Haji Yoga MSI sekaligus Bupati Aceh Tengah untuk mensupport kami, memberi semangat untuk bisa berdakwah Islamiyah dengan teman-teman, dengan adik-adik remaja, supaya kita bisa mendekatkan takarub ilallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih Bapak Mustasar dan sekaligus Bupati Aceh Tengah Bapak Dr. Andes Haji Haili Yoga MSI. Mudah-mudahan dakwah kita ini, niat baik kita ini akan terus diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, dan terakhir kami mohon arahan dan bimbingan sekaligus meluncing Besti Nahdlatul Ulama Bincang Esensi Syariat, Tauhid dan Ihsan di Kabupaten Aceh Tengah ini. Ini adalah ruang belajar, berdiskusi dan bertumbuh bersama generasi muda Nahdien. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita masih hari ini diberikan kesehatan, sehat badan, sehat pikiran, hingga kita dapat berkumpul di acara ini dan di tempat ini juga. Bapak Ibu semuanya, selalu beriringan salam juga. Tidak lupa pula kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Yang ucapan terima kasih kami yang pertama, terima kasih kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Aceh Tengah yang telah memilih kami sebagai tempat untuk terselenggaranya acara hari ini. Dan ucapan selamat datang dari kami juga kepada Bapak Bupati Aceh Tengah, Bapak Haili Yoga. Ini tempat sederhana kami Pak, tapi insya Allah kedepannya kami sanggup untuk dengan kegiatan-kegiatan dengan Nahdlatul Ulama dan beserta juga salah satunya kegiatan yang Bapak lakukan setiap hari subuh Pak. Kami siap di sini menampung itu Pak. Dan teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu serta senior-senior juga, salam dari owner kepada kita semua yang hadir hari ini. Saya sedang mewakili teman-teman owner dan juga tim mengucapkan terima kasih dan selamat datang di Semeya Premium Takengon. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, arahan sekaligus pembukaan secara resmi launching Besti NU Bincang Esensi Syariat, Tauhid dan Ihsan Nahdlatul Ulama oleh Bupati Aceh Tengah. Beliau adalah Mustasyar Nahdlatul Ulama Aceh Tengah. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Haili Yoga MSI kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat hadir dalam program launching Besti NU, yaitu Bincang Esensi Syariat, Tauhid dan Ihsan. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Yang kami hormati Bapak Haji Wahdi MS MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, sekaligus sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Aceh Tengah. Kita berikan aplaus untuk beliau. Kemudian rekan media yang hadir hari ini, tepuk tangan. Ini media hadir. Ini media harus menulis nih. Menulis yang indah-indah ditulis, yang kurang indah jangan ditulis seringkali. Kemudian para hadirin tamu undangan yang kami hormati, ini program bagus sekali. Program kaitannya dengan kita mulai dakwah dari tempat-tempat keramaian, tempat berkumpulnya anak-anak. Kalau tidak salah malam besok ya, final, semifinal, malam minggu.
ini penuh ini, ya. Jadi harapan kita ini kepada owner nih Pak ya, kalau kumandang azan berbunyi, ini tolong untuk berhenti semua terus aktivitas, ya. Hentikan, jangan menghormati muadzin itu sekedar berhenti. Ada nggak tempat sholat di sini? Ajak semua, ada himbauan, ya, ada himbauan dari pemilik. Kita tidak berpikir hanya mencari keuntungan saja duniawi, tetapi harus kita hargai adalah muadzin itu adalah panggilan Allah. Berarti setiap rangkaian kegiatan keislaman, terutama untuk salat, tentu ini zuhur, asar, maghrib dan isya ini penuh. Jangan-jangan nanti ini menjadi tempat yang tidak baik karena melalaikan untuk salat berjamaah. Nah, tentu harus ada himbauan. Nah, anak-anak muda ini kita diskusi di sini tujuannya adalah untuk memberikan bahwa Islam itu tidak melarang, boleh minum-minum, apalagi gratis. Kita tidak hanya mencari keuntungan dunia materi saja, tidak, tetapi kita tetap mencari nilai-nilai agama. Nah, maka ini SMEA ini luar biasa, kita berikan aplaus untuk SMEA Premium. Biar semuanya masuk surga, mari kita hargai dan terus melaksanakan, bukan hanya mendengar saja. Dan ini kita mulai gerakan ini hari ini. Maka tujuan utama adalah menstimulus dan memantik semangat para remaja kita agar mau kembali mengaji, belajar tentang Al-Quran dan memperdalam ilmu agama. Banyak hari ini kita melihat Al-Quran itu sekedar pajangan dan tidak dibaca lagi. Azan itu sekedar suara tapi tidak diindahkan lagi. Sudah cukup musibah yang diberikan Allah beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu, jangan lagi terjadi. Dan itu adalah teguran kepada kita yang hari ini memang kita secara pribadi tidak terdampak, tapi banyak saudara kita yang terdampak, tapi kabupaten bahkan provinsi bahkan nasional juga terdampak hari ini. Begitu besar biaya yang kita keluarkan. Kenapa? Karena kita melupakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami berharap kepada kita semua yang hadir hari ini dan para pendengar hari ini juga, kita ingin melaksanakan bahwa syariat Islam itu adalah kepemilikan kita bersama. Maka mari kita jaga bersama dan kita laksanakan secara bersama-sama. Akhir kata, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program Besti NU atau disebut dengan Bincang SI Syariat, Tauhid dan Ihsan secara resmi dinyatakan, dilaunching dan dimulai. Izin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رب صل عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bercerita tentang esensi pentingnya syariat, ya, tauhid, ihsan, ini kita sedikit dulu mengupas dari sejarah bagaimana Rasulullah Muhammad SAW 14 abad yang lalu beliau berdakwah itu di Mekah itu, ya, mengembangkan dakwah, ya, berdakwah tentang syariat Islam, iman, Islam, ihsan itu lebih kurang 13 tahun lamanya. Itu di Mekah saja, ya. Kemudian, ya, ketika syariat ini diajarkan oleh Rasul, di awalnya itu dakwah, kalau kita buka sejarahnya kan sembunyi-sembunyi, ya. Kemudian turun keterangan ayat itu, fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin, dakwah terang-terangan. Termasuk hari ini juga kita dalam rangka mengingatkan fastabiqul khairat, sesama muslim bisa dilaksanakan di Semea Premium ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Ansari Ibrahim, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi Rasulullah Muhammad SAW karena pentingnya dakwah itu lebih kurang 13 tahun itu. Malah perjuangannya, kalau kita membuka sedikit sejarah, itu cukup berat, ya. Bahkan di pertengahan dakwah itu sama-sama ini kan hadir nih para rais-rais PCNU ini kan sebenarnya banyak ahli-ahli dakwah nih, Bapak Dr. Ramadan, Dr. Mahdi, dan teman-teman yang lainnya yang termasuk di pengurus PCNU Kabupaten Aceh Tengah. Itu kalau kita buka 13 tahun ketika Rasul terjepit, dia harus hijrah. Ini kan baru saja kita meninggalkan bulan Muharram. Hari ini sudah dua safar Bapak Tengku Ramadan, ya. Sudah 2 safar. 13 tahun bercerita tentang syariat, iman, Islam, ihsan, keseluruhannya. Sudah memang orang sudah beriman, sudah Islam. Nah, yang ingin saya sampaikan, ini banyak hadir nih dari pengurus IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, adik-adik para pemuda yang terus bertumbuh di era yang semakin berteknologi hari ini. Ini perlu kita sampaikan, nanti ke depan nanti kita akan terus melakukan diskusi selanjutnya, ya. Itu Rasul dulu dalam mengembangkan Islam itu mudah kita pahami kan, ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, mahwal Islam, katanya. Al-Islam itu antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalah wa atu zakah wa shaumi ramadan wal haji ila baitillah. Katakan rukun Islam sempurna. Kemudian kalau di iman kita lihat, mahwal iman, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarihi. Itu dalam rukun iman. Nah, ketika sudah Islam, ketika sudah memang beriman, insya Allah dalam pelaksanaan sudah betul-betul kita itu ihsan dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para adik-adik, teman-teman, sahabat-sahabatku yang banyak, ini kan adik-adik pemuda yang merupakan target diskusi kita, ya, hari ini. Kita coba bandingkan dengan 13 abad, sekitar 14 abad yang lalu masa dakwah Rasul. Rasul itu dulu dalam mengembangkan, mengajarkan tauhid, ihsan, iman, Islam, ya, dulu dalam lingkungan kejahiliahan. Kok begitu Pak Ustadz dikatakan jahiliyah itu di Mekah itu? Ya, karena memang banyak orang-orang Quraisy dulu yang belum dia bersyariat, belum Islam, belum beriman, itu banyak yang menyembah berhala, ya, banyak yang menyembah berhala, belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tauhid, ya, belum mengenal, menyembah berhala. Hari ini kan berhala-berhala sudah tidak ada lagi.
Dulu kalau kita cerita sebelum bulan Safar, bulan Muharram, itu kan ada banyak peristiwa dalam Islam itu yang terjadi di bulan Muharram. Salah satunya yang sering menghancurkan berhala dulu siapa? Nabiullah Ibrahim. Dia hancurkan berhala-berhala Raja Namrud. Akhirnya apa? Beliau dibakar, tapi dengan izin Allah. Nar api itu menjadi barid, menjadi dingin, tidak hangus, tidak dibakar, ya, tidak habis tubuhnya itu dibakar, ya. Jadi orang dulu banyak menyembah berhala. Nah, hari ini berhala itu kan sudah tidak ada lagi. Berhala di Indonesia tidak ada yang bentuknya terbuat dari patung, tidak ada. Tapi mohon maaf, Bapak Bupati, Bapak Ketua Tanfiziah NU, teman-teman seluruhnya, hari ini ada benda, barang, alat yang seolah-olah itu menjadi berhala berada di lingkungan tempat tinggal kita. Apa itu contohnya? Nah, dulu sebelum ada handphone, sebelum ada HP, itu kan hanya TV di rumah kita. Hati-hati, HP televisi ini kan salah satu sumber informasi, hiburan buat kita. Hari ini HP Android juga demikian, informasi bisa masuk. Apa yang terjadi hari ini di di Biren sana, detik ini juga kita dapat tahu informasinya, ya. Di Amerika detik ini juga kita tahu, ya. Itu dampak positifnya. Tapi dampak negatifnya juga banyak. Ketika orang azan, ini tadi amanah dari Pak Bupati, tekan Pak Ustadz, Tengku katanya masalah sholat. Ketika orang azan, nanti sebentar lagi jam 7, jam 18:50 azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kita tetap berada di Semea Premium ini tanpa melaksanakan sholat maghrib. Kita terlena menggunakan handphone, ya. Lebih parahnya ada yang main judi online. Nah, mohon maaf adik-adik, para pengurus IPNU, para remaja, pelajar, putra putri, seolah-olah waktu itu kita menjadikan handphone kita ini adalah ibarat berhala karena kita tidak melaksanakan ibadah sholat. Nah, Bapak Ibu serta teman-teman yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hanya coba membandingkan kehidupan dulu masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Yang kedua, dulu banyak orang ketika Rasul berdakwah mengembangkan syariat Islam, ya, iman Islam, mengharapkan kita itu menjadi orang beriman, ihsan, bertakwa kepada Allah, yang bertauhid. Banyak di antara mereka dulu orang-orang kafir Quraisy itu yang menyalahgunakan narkoba. Padahal dalam surah Al-Maidah, batengku sakit, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, ya, menyembah berhala adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka hindarilah perbuatan tersebut agar kamu mendapat keberuntungan. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Allah itu, ya, ayat ini menjelaskan ternyata khamar itu menjadi penyebab kita itu tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah. Dua. Yang ketiga, ya, ketika Rasul berdakwah dulu di Makkah itu, ya, esensi syariat tadi, ya, supaya orang itu beriman, orang itu Islam, ihsan. Ternyata tantangannya salah satunya adalah banyak yang melakukan pergaulan bebas di luar kewajiban. Banyak yang melakukan pergaulan bebas di luar kewajiban. Ini mohon maaf,
ada saya terbaca sebuah seperti artikel itu dari BKKBN, Badan Koordinator atau Keluarga Berencana Nasional Meliris. Ini menjadi diskusi kita juga. Ya, dari 34 provinsi hasil survei, ya, hasil survei BKKBN, anak-anak kita SLTP, adik-adik kita SLTA mahasiswa itu 94% lebih dengan media HP Android hari ini, sengaja atau tidak sudah pernah melihat film gambar yang tidak layak mereka lihat. Ya, luar biasa. 70% ini menjadi PR kita juga. Mohon maaf, sumang mungkin saya sampaikan. Ya, mungkin kita tahu tuh di SPBU dulu lambang Pertamina itu bukan warna putih seperti bendera Belanda. Dulu warna apa, lambangnya itu kuda laut. Kuda laut seolah bercium. Kuda laut. Nah, yang saya maksud adalah 70%. Ini sumang saya sampaikan, mohon maaf. 70% anak-anak kita sudah ada adik-adik kita yang seperti itu. 2 tahun terakhir ini adik-adikku IPNU, IPPNU, mohon maaf, 2 tahun terakhir ini data menyebutkan hasil survei, apakah Aceh Tengah termasuk, wallahu alam saya tidak tahu, tidak kurang 2 juta perempuan wanita melakukan aborsi, pengguguran janin di luar akad nikah. Ya, di antaranya dari 2 juta 2.000 tersebut adalah merupakan anak SLTA yang belum melangsungkan akad nikah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu persoalan dulu. Hari ini sepeninggal Rasul, iya, ini menjadi perbandingan untuk kita. Kalau bisa jangan kembali kita ke zaman itu, karena memang Rasul dulu dalam mengembangkan esensi syariat itu supaya orang kenal dengan Allah, tahu kepada Sang Khalik, bisa beribadah. Itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, cukup luar biasa perjuangan Rasul. Mudah-mudahan hari ini kegiatan perdana, ya, dalam kegiatan Besti Bincang Syariat Tauhid dan Ihsan ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama, minimal meminimalisasi jangan sampai kita kembali ke 14 abad yang lalu. Nanti mungkin kita akan sedikit melakukan dialog 1-2 pertanyaan. Ketika itu bisa nanti kita bantu memberikan solusi, alhamdulillah. Kalau tidak nanti mungkin teman-teman, ada Bapak baik itu rais di masing-masing bidang, ada hadir Bapak Tengku Dr. Ramadan, ada Bapak Tengku Syakirin, serta tokoh-tokoh yang lain. Kiranya juga pertanyaan atau yang kita diskusikan menyangkut tentang kebijakan Pak Bupati, atau mungkin ada kaitannya ke Badan Daya, nanti juga kita bisa persilahkan. Ini mungkin pengantar dari kami pada sore hari yang sangat berbahagia ini, karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 18:20, sekitar 15 atau 20 menit lagi sudah akan azan sholat maghrib. Rasanya tidak nyaman kalau kita bercerita tentang ibadah, kita tidak mengutamakan mempersiapkan ibadah sholat maghrib. Ini pengantar dari kami untuk sesi pertama, dan yang terakhir mungkin 1 atau 2 pertanyaan saja. Silakan, kami persilakan. Ketika nanti bisa akan kami berikan pandangan dan solusi, kalau nanti dibantu oleh teman-teman PCNU yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkenalkan nama saya Mariati selaku Ketua PCI PPNU Kabupaten Aceh Tengah. Di sini saya izin bertanya kepada Bapak, di dalam pergaulan bebas yang sekarang ataupun di dalam pergaulan bebas antara kami remaja, bagaimana cara kami menyeimbangkan pergaulan bebas itu supaya kami tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu, Pak. Dan satu lagi, di dalam era yang sekarang kami melihat juga, Pak, banyak pergaulan bebas di luar sana yang umurnya masih minim dari kami, Pak. Kami kan sudah lebih dari 20 tahun, dan di bawah kami masih ada tuh, Pak, yang pergaulan bebas di anak SMA, anak SMP, bahkan anak SD sekarang, karena gara-gara HP, Pak, bisa menimbulkan
pergi kemana-mana Pak, kayak main game online dan sebagainya. Mungkin Pak, dari saya pertanyaannya itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih. Ini dari pengurus IPPNU ya, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul. Pertanyaan yang baik. Ya, silahkan satu lagi. Mungkin adik-adik Ibnu. Silahkan dari Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya akan mempertanyakan tentang mengapa banyak perdebatan di era modern yang lebih berpusat pada persoalan fikih, sementara pembinaan tauhid dan ihsan sering kurang mendapatkan perhatian. Contohnya di fikih seperti qunut dan lain sebagainya, dan jarang mendapatkan perhatian tentang kejujuran dalam berdagang, masalah beribadah dan keikhlasan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah kami memberikan mungkin pandangan, kami terus meninggalkan ada agenda satu lagi. Ini menarik memang, kegiatan kita hari ini adalah diskusi tentang ada perbandingan dulu masa Rasulullah itu tidak menggunakan IT dengan hari ini, menggunakan itu lebih berat hari ini. Contoh, hari ini sudah kita lakukan diskusi, tapi masih melihat HP ini, tidak konsentrasi dia. Asisten juga lihat HP, kabarnya lihat HP juga, tidak mau konsentrasi. Ini lebih berat. Kalau berhala dulu tidak ngomong. Jadi coba hentikan dulu HP-nya, itu contoh. HP-nya hentikan, jangan lihat HP, kita diskusi penting. Kalau ini terus berjalan, ini mungkin Semia Premium adalah pelaku perdana, launching perdana, tapi sudah sukses. Terus nanti kami kepada honor mengatakan, coba nanti implementasi, buat videonya, waktu muazin, azan ada nggak sholat? Buat videonya, nanti sampaikan videonya. Nanti Humas, Dinas Kominfo hadir kemarin, pastikan. Terus nanti dari UBH, yang kita khawatirkan nanti waktu salat Jumat masih ada juga di dalam, tidak sholat. Dan UBH nanti melakukan cek, dan nanti ini akan kita tugaskan. Yang kedua, dari pertanyaan tadi hampir sama sebenarnya. Kami hari ini pemerintah daerah yang kolaborasi dengan Rektor YAIN, MPU, kemudian dengan jajaran Kementerian Agama, kami sengaja membuat program-program di Masjid Ruhama itu ada pengajian daripada maghrib dan seterusnya. Bahkan Masjid Ruhama hari ini sudah kita persiapkan untuk remaja, anak-anak untuk bermain. Bagaimana tempat Masjid Ruhama itu menjadi sentral untuk tempat bermain anak-anak. Tapi begitu kemenang azan berbunyi itu stop. Nanti ini juga kita evaluasi. Di beberapa tempat di Masjid Ruhama itu ada teman-teman kita yang membuka ya kantin atau sejenis yang lain juga. Tujuannya adalah untuk ekonomi, perubahan ekonomi. Tapi begitu komandang azan itu harus stop semuanya. Nah, tentu ini tidak mudah. Kami nanti berharap pada anak-anak muda, ini anak muda ini jangan lagi jadi penonton dalam agama Islam. Jangan terus bertanya, karena anda sudah memiliki ilmu. Tapi hari ini adalah yang penting adalah implementasinya. Kami di pemerintah daerah sudah mewajibkan kepada guru ASN itu 1 minggu 1 juz membaca Al-Quran, dan itu saja. Saya lihat laporannya jelas. Kalau ada umpama kepala dinas, camat tidak membaca Al-Quran, itu saya tegur, saya telepon. Kalau ada program Rabu Berkah, ada kepala dinas tidak hadir, bahkan hari ini kalau ada kepala dinas tidak mengajak satu sekretaris kepala bidang, itu sudah kena tegur. Itu implementasi yang hari ini kita lakukan. Nah, anak muda sekarang ini sudah jadi pengurus. Apa yang anda lakukan hari ini? Karena dipilih sebagai ketua, nanti kami akan cek HP-nya. Ada nggak mengajak teman-temannya, atau mungkin mengingatkan teman-temannya, halo saudaraku, sahabatku, ini komandang aja sudah berbunyi.
Ayo, itu butuh keberanian. Maka kami di pemerintah daerah menghimbau 15 menit sebelum kumandang azan itu pekerja sudah ditutup langsung menuju ke masjid. Yang ketiga, memang ini tidak terlepas daripada peran orang tua. Peran orang tua yang harus menyampaikan kepada anaknya. Nah, kami sebagai orang tua, saya selaku orang tua tidak pernah berhenti. Setiap hari meskipun anak saya di luar, tetap saya video call. Begitu bunyi aja saya telepon, di mana nak? Terus saya telepon. Tidak pernah satu hari pun berhenti. Tidak pernah. Satu ketiga saya tidak menelepon. Anak bapak itu bertanya kepada ibunya, "Mak, ayah kenapa hari ini?" Merasa gelisah dia. Kenapa? Ayah nggak ada telepon saya hari ini. Muncul kerinduan daripada anak-anak kita. Kenapa hari ini ayah tidak menelepon saya? Dari 366 hari setahun itu, satu hari saya tidak telepon itu menjadi masalah. Dan itu yang menjadi poin hari ini. Maka kami harapkan nanti kepada seluruh ulama hari ini yang hadir di dakwahnya atau mungkin acara-acara resmi yang diundang oleh berdakwah menyampaikan itu yang menjadi utama hari ini adalah salah satu agenda yang penting. Langsung actionnya bahwa kalau nanti ada remaja yang mau menikah, kami dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama 2 juz itu wajib dia baca. Al-Quran itu dijadikan simbol untuk dia menikah. Bukan hanya membaca Al-Quran waktu dia menikah, itu biasa saja. Tapi dia niatkan dirinya bahwa ya Allah saya akan menikah bulan-bulan, tapi saya membaca Al-Quran bersama Al-Quran. Ya Allah lindungi saya bersama Al-Quran. Nah nanti ini juga yang menikah coba. Nah ini yang sudah hilang. Seakan-akan simbol Al-Quran itu dibaca secara simbolis seremoni saja. Tidak. Nah maka di kesempatan yang berbahagia ini melalui Semea Premium Kopi ini mudah-mudahan nanti kita mulai besok dan seterusnya. Nanti dari WH juga kita pastikan bahwa begitu kumandang azan berbunyi itu sudah berhenti semua dan melakukan aktivitas bahwa kita untuk salat bersama. Itu besok asisten 1 Daya dan staf ahli pastikan dari Satpol PP dimulai dari Semea Premium, pastikan waktu kumandang azan itu sudah mulai salat. Syariat Islamnya kita lakukan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya mungkin ada tambahan-tambahan yang lain silakan. Yang kami langsung meninggalkan tempat ini karena ada agenda satu lagi yang harus kami lakukan. Izin tepuk tangan untuk anak muda hebat. Satu hal yang terpenting Pak Kakang Kemenang, setiap mau kita mulai acara saya pastikan jangan ada yang megang HP, itu saya pastikan dulu agar kalaupun acara kita 10 menit ada makna, agar jangan nanti di sini acara megang HP pemikirannya di luar sana, itu tidak akan jalan. Jadi setiap apapun acara keagamaan HP itu di stop dulu, itu adalah action implementasi yang harus kita lakukan baru, karena HP ini adalah menjadi sumber masalah hari ini. Berarti begitu acara-acara keagamaan HP itu di nonaktifkan. Bahkan hari ini bahkan ada yang berani begitu ada khatib dalam Jumat khutbah Jumat itu masih melihat HP. Begitu bahayanya hari ini. Kalau dulu berhala, ini nenek-nenek berhalanya sudah ada di situ semua. Kenapa? Khatib harus tegas, bukan harus dimatikan. Ada ketegasan daripada khatib bahwa kalau sudah khatib itu sudah masuk rukun dan itu harus ada ketegasan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dan jawaban dari Bapak Bupati. Saya pikir kepanjangan dari IPNU dan IPPNU sudah jelas. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada diskusi yang sudah dijadwalkan oleh PCN itu minggu kedua pada setiap bulannya. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.